بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anakku siswa kelas 3A SD Islam Imam Sapi Sangata? Alhamdulillah hari ini hari Kamis kita berjumpa lagi pada mata pelajaran tematik. Anak-anakku, sebelum kita belajar, terlebih dahulu mari kita membaca doa agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Materi yang akan kita pelajari hari ini, insya Allah kita akan menyelesaikan tema 6, energi dan perubahannya, yaitu subtema yang terakhir atau subtema yang keempat, penghematan energi, pembelajaran keempat, 5, dan keenam. Materi pembelajaran 4. 1. Menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. 2. Menuliskan pengalaman melaksanakan kewajiban. 3. Menjelaskan kombinasi gerak melompat, memutar, dan mengayun. Materi pertama, menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. Ayo membaca. Setiap hari, Vino dan Satrio berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Salman dan Roid ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Vino ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda tentunya menghemat energi bahan bakar minyak, karena dengan berjalan dan bersepeda tidak akan membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, maka semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Nah, anak-anakku, silahkan baca ulang ya bacaan di atas. Videonya di-pause dulu dan dibaca ulang dari atas, karena kalian harus mengisi tugas di bawah ini. Isilah titik-titik berikut berdasarkan bacaan di atas. 1. Sebutkan jumlah kegiatan menghemat energi di atas. Apa saja kegiatannya? 2. Apa saja yang termasuk kegiatan menghemat energi? 3. Energi apakah yang dihemat? 4. Mengapa menggunakan kendaraan umum termasuk menghemat energi?
5. Mengapa kalian perlu menghemat energi? Itulah 5 pertanyaan. Silahkan dijawab sesuai bacaan di atas. Materi selanjutnya, menuliskan pengalaman melaksanakan kewajiban. Ayo menulis. Rencanakan kegiatan menghemat energi. Lakukan kegiatan tersebut selama 1 hari. Tuliskan kegiatan yang akan dilakukan. Rencana kegiatan menghemat energi. Waktu pelaksanaan hari Kamis 1 Juli 2021. Tempat pelaksanaan contohnya di SD Cendekia. Kegiatan menghemat energi yang akan dilakukan: 1. Berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. 2. Mematikan lampu kelas pada saat siang hari. 3. Menggunakan lampu hemat energi. 4. Tidak menggunakan pengatur suhu ruangan atau AC saat pagi hari. 5. Mematikan keran setelah digunakan untuk cuci tangan. 6. Mengurangi penggunaan alat listrik. Catatan pelaksanaan: 1. Bersepeda saat berangkat sekolah, mematikan lampu di siang hari, mematikan keran, mengurangi penggunaan alat listrik termasuk kegiatan menghemat energi. 2. Kegiatan menghemat energi tidak hanya dilakukan di sekolah, namun kalian juga dapat melakukannya saat berada di rumah masing-masing. 3. Kegiatan menghemat energi merupakan kewajiban setiap warga sekolah dan setiap warga di rumahnya masing-masing. Ayo berlatih. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut. Tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Nah, anak-anakku, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ya, nomor 1 ada seorang anak yang kekenyangan ya. Nah, sebaiknya kita harus menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Contohnya nomor 1, haknya mendapat sumber energi. Kewajibannya menghabiskan makanan yang sudah diambil. Nomor 2, hak mendapat air. Kewajibannya menggunakan air dengan bijak. Artinya jangan menghambur-hamburkan air. Nomor 3, hak mendapat lingkungan yang sehat. Kewajibannya apa? Kewajibannya menjaga lingkungan dari pencemaran. Gambar 4, hak mendapat lingkungan yang asri. Kewajibannya ya merawat dan menjaga tanaman. Persis seperti di gambar ya, disiram, dirawat agar mendapat lingkungan yang asri. Materi selanjutnya menjelaskan kombinasi gerak, melompat, memutar, dan mengayun. Ayo mencoba. Menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh termasuk kewajiban. Menjaga kesehatan termasuk sikap berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian harus berterima kasih atas semua pemberiannya. Hal ini dilakukan dengan cara menjaga kesehatan. Anak-anakku, kesehatan harus dijaga, yaitu dengan aktivitas jasmani. Aktivitas jasmani dapat dilakukan bersama teman. Lakukan aktivitas jasmani untuk melatih tubuh menjadi kuat dan sehat.
Lakukan aktivitas jasmani seperti berikut ini. Nah, ini adalah aktivitas jasmani dengan menggunakan batok kelapa atau tempurung kelapa. Caranya bagaimana? Nah, cara melakukannya seperti berikut ini. 1. Siapkan 2 buah tempurung kelapa atau benda lain yang dapat menimbulkan bunyi. 2. Berdiri tegak, sikap sempurna. 3. Melompatlah ke kiri dan ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Ayunkan tangan ke kiri dan ke kanan sesuai dengan gerak kaki. Kaki kiri diangkat. Tangan mengayun ke kanan sambil menepukkan tempurung kelapa. Kaki kanan diangkat, tangan mengayun ke kiri. 4. Pada hitungan keempat meloncat sambil putar badan menghadap ke kiri. Lakukan sambil menepukkan kedua tempurung kelapa. 5. Lakukan gerakan sampai kembali ke posisi semula. Bagaimana, mudah bukan? Materi pembelajaran 5. 1. Menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. 2. Menuliskan pengalaman mendapatkan hak dan kewajiban. 3. Menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku. Menjelaskan informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. Anak-anakku, hemat adalah sikap yang sesuai dengan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh butir pengamalannya adalah tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Allah memerintahkan manusia agar tidak melakukan pemborosan. Seseorang yang melakukan pemborosan berarti tidak peduli dengan orang lain. Selain itu, juga tidak peduli dengan alam yang kita tempati. Padahal alam ini merupakan tempat tinggal semua makhluk hidup. Anak-anakku, ayo menulis. Ingatkah kalian dengan kegiatan menghemat energi yang sudah dilakukan? Manakah kegiatan berikut yang sudah kalian lakukan? Coba kita lihat gambarnya. Nah, di situ ada 4 gambar. Gambar yang pertama, mematikan lampu saat siang hari atau saat tidak diperlukan. Yang selanjutnya yaitu yang ini adalah mematikan keran setelah tidak dipakai lagi. Nah, anak-anakku, pilihlah gambar yang sudah kalian praktekkan di rumah. Apakah kalian sudah mempraktekkan mematikan lampu apabila tidak digunakan atau apabila siang hari? Apakah kalian sudah melakukan mematikan keran ketika kerannya sudah atau airnya sudah tidak diperlukan lagi? Atau kalian memakai sepeda untuk membeli sesuatu di warung terdekat? Nah, coba kalian jawab ya. Kalian sudah melakukan kegiatan yang mana? Materi selanjutnya menyebutkan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku. Ayo berlatih. Zaki dan teman-teman ikut serta menjalankan kewajiban menjaga lingkungan. Zaki dan teman-teman menanam pohon di sekitar sekolah. Zaki dan teman-teman menanam pohon di bagian yang diberi warna. Lihatlah bagian yang diberi warna.
Dapatkah kamu menghitung luas bagian yang ditanami Zaki? Mari kita lihat bersama-sama gambarnya seperti apa. Nah, ini adalah gambar di mana Zaki menanam pohon. Tadi disebutkan Zaki menanam pohon dengan diberi warna. Nah, di situ ada warna biru. Disitulah Zaki menanam pohon. Mari kita lihat. Nah, gambar kotak ini yaitu tanda menggambarkan satu persegi satuan. Yang ini adalah menggambarkan tanda satu persegi satuan. Yang ini apa? Yang ini adalah tanda menggambarkan 1/2 persegi satuan atau setengah. Nah, yang terakhir yang dua ini berarti sama dengan 1 persegi satuan. Nah, begitu ya anak-anak membacanya. Jadi, kalau yang kotak penuh itu 1 persegi satuan. Kalau yang setengah seperti ini itu 1/2 persegi satuan atau setengah. Kalau setengahnya ini ada 2, berarti ini sama dengan 1 persegi satuan. Nah, setelah kalian mengetahui arti dari tanda-tanda, maka kalian harus bisa menghitungnya. Berapakah pohon yang ditanam Zaki? Jadi luas bagian yang akan ditanam Zaki adalah 9 persegi satuan. Kenapa 9? Mari kita hitung. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini setengah dan ini setengah. Jika ditambah menjadi 9. Jadi totalnya semua adalah 9 persegi satuan. Nah, begitu ya anak-anak. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran yang ke-6. 1. Menemukan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. 2. Menuliskan pengalaman melaksanakan kewajiban di sekolah. 3. Menjelaskan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku. Materi pertama, menemukan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan penghematan energi. Pada umumnya, dalam menyusun cerita berdasarkan gambar-gambar yang digunakan adalah gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian dari beberapa gambar yang menggambarkan sebuah peristiwa. Tiap-tiap bagian dari gambar tersebut memiliki cerita masing-masing. Kemudian gambar inilah yang nantinya disusun secara urut hingga membentuk cerita yang runtut dan menarik. Langkah pertama dalam menyusun gambar seri adalah menentukan judul cerita dari gambar tersebut. Langkah selanjutnya ialah penentuan peristiwa pertama pada gambar. Peristiwa tersebut harus disusun dengan urut dan logis. Artinya runtut ya. Dari satu atau dari awal sampai akhir itu ceritanya nyambung. Begitu ya. Nah, anak-anakku, coba kita lihat.
Ayo bercerita. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan pemanfaatan air hujan. Air hujan yang digunakan untuk kegiatan lain termasuk menghemat air. Buatlah cerita berdasarkan gambar berikut. Nah, ini adalah ada 6 gambar. Kalian membuat judulnya atau temanya apa, dan dari setiap gambar nanti ada ceritanya masing-masing, dan cerita ini nanti akan bersambung dan berkaitan ya anak-anak. Nah, tugasnya yaitu tuliskan cerita kalian pada tempat yang tersedia atau pada buku tugas. Tuliskan cerita minimal 15 kalimat. Nah, begitu ya. Nah, anak-anak, agar kalian mengerti penyusunan cerita dari gambar berseri ini, Ustadz akan kasih contoh beberapa gambar ya. 3 lah, Ustadz kasih contoh 3. Yang ini, yang ini, dan yang ini ya. Nanti kalian lanjut nomor 4, 5, dan yang ke-6. Diteruskan ya. Kita mulai dari gambar pertama. Pemanfaatan air hujan. Pada saat terjadi hujan, banyak air hujan yang jatuh dari langit. Curah hujan yang tinggi kebanyakan terbuang mengalir begitu saja ke sungai. Bahkan tidak sedikit daerah yang mengalami banjir akibat hujan ini. Nah, itu adalah kalimat untuk gambar yang ini ya. Selanjutnya, sebenarnya air hujan yang turun tersebut dapat dimanfaatkan untuk beberapa kegiatan rumah tangga. Air hujan yang turun dapat ditampung dalam wadah. Dengan demikian, memanfaatkan air hujan merupakan tindakan yang bijak. Nah, itu adalah cerita untuk gambar yang ini. Di situ ada ditampung dalam wadah. Nah, ini ada orang atau ada anak kecil sedang menyimpan wadah untuk menampung air hujan yang jatuh. Selanjutnya gambar cerita untuk gambar ketiga. Air hujan yang sudah terkumpul dapat dimanfaatkan dalam kegiatan rumah tangga. Misalnya pada saat memasak, air hujan ini dapat digunakan untuk mencuci peralatan masak yang kotor. Peralatan seperti panci, wajan, alat memasak lainnya dapat dibersihkan dengan air hujan tersebut. Nah, itulah anak-anakku 3 contoh cerita bergambar atau 3 contoh gambar berseri. Silahkan kalian lanjutkan untuk gambar nomor 4, 5, dan 6. Ini merupakan tugas yang kedua ya. Silahkan mencoba. Materi selanjutnya menuliskan pengalaman melaksanakan kewajiban di sekolah. Ayo menulis. Perlu kerjasama semua anggota keluarga untuk menghemat energi. Kerjasama untuk saling mengingatkan. Kerjasama untuk mengerjakan. Anak-anakku, kalian berhak mendapat saran untuk memperbaiki sikap. Kalian berkewajiban melaksanakan saran yang diberikan. Kalian juga berkewajiban memberikan saran yang baik untuk teman kalian. Nah, ini adalah gambar keadaan di kelas ketika belajar dan ketika sedang ada kegiatan kebersihan.
Nomor 1, proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Hak saya adalah apa? Memperoleh ilmu yang dibutuhkan. Nah, hak kalian adalah ketika di dalam kelas, ketika di sekolah adalah mendapat ilmu yang dibutuhkan. Sedangkan kewajibannya apa? Kewajiban saya adalah mendengarkan penjelasan guru dan menjaga ketertiban kelas. Nah, anak-anakku, kewajiban kalian adalah mendengarkan penjelasan guru dengan baik, menjaga ketertiban di kelas, sehingga hak kalian memperoleh ilmu yang dibutuhkan dapat terpenuhi dengan baik. Nomor 2, itu adalah suasana kelas ya. Kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Haknya apa anak-anak? Hak saya adalah mendapat suasana yang nyaman. Nah, kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menjaga kebersihan kelas tersebut dengan melaksanakan piket misalnya. Nah, ketika kewajiban kalian sudah dilaksanakan, misalkan menjaga kebersihan kelas dengan melaksanakan piket, maka hak kalian mendapatkan suasana belajar yang nyaman akan didapatkan. Jadi, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita berikan, sehingga hak akan mengikuti ya. Ingat ya anak-anakku. Selanjutnya gambar nomor 3 dan nomor 4. Ayo kita baca bersama-sama. 3. Memiliki lingkungan sekolah yang asri. Haknya apa? Mendapatkan lingkungan sekolah yang mendukung proses belajar mengajar. Kewajibannya adalah menjaga dan merawat tanaman yang ada di lingkungan sekolah. 4. Memiliki tempat penyeberangan yang aman. Hak saya adalah dapat menyeberang dengan aman. Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah mematuhi tata tertib yang ada di jalan raya. Nah, itulah anak-anakku contoh hak dan kewajiban kalian di sekolah. Materi terakhir menjelaskan cara menentukan luas dalam satuan tidak baku. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Berikut ini adalah gambar bagian-bagian sekolah. Nah, di situ ada gambar-gambar yang berwarna, ada yang berwarna kuning, hijau, biru, ungu, dan merah. Mari kita lihat penjelasannya ya. Ayo berlatih. Anak-anakku, isilah titik-titik di bawah ini sesuai gambar ruang kelas yang digambarkan dengan warna kuning. Nah, warna kuning. Coba kalian hitung warna kuning ada berapa? Di situ sudah ada angkanya ya. Kalian tinggal hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi, ruang kelas yang digambarkan dengan warna kuning adalah 15 persegi satuan. Gampang ya? Nomor 2, lapangan olahraga. Nah, kita akan mencari lapangan olahraga. Digambarkan dengan warna hijau. Nah, coba kalian perhatikan lapangan olahraga warnanya hijau. Berarti yang ini. Ayo kalian hitung. Ada berapa
satuan persegi. Di situ sudah ada angkanya, gampang sekali ya. Tinggal dihitung satu-satu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi semuanya ada 16. Luas lapang olahraga adalah 16 persegi satuan. Selanjutnya, ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Nah, di situ kalian bisa lihat ini adalah ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Itu ada berapa persegi? Hanya ada 2 ya. Jadi luas ruang kepala sekolah adalah 2 persegi satuan. Selanjutnya, ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Yang ungu coba lihat ada berapa? Ada 6. Ada 6 satuan. Jadi luas ruang perpustakaan adalah 6 persegi satuan. Yang terakhir, nomor 5. Kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Coba kalian hitung yang warna merah ada berapa? Ya, betul sekali, ada 3. Jadi jawabannya adalah luas kamar kecil adalah 3 persegi satuan. Nah, itulah anak-anakku cara menentukan luas satuan tidak baku. Baiklah anak-anakku, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.